Shalom, perkenalkan nama saya Gracia Saitapi. Saya berasal dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerja komputer dan peralatan teknologi informasi. Cara kerja komputer. Cara kerja komputer adalah mengambil informasi input, mengolah informasi pemrosesan, menyimpan informasi penyimpanan, dan memuntahkan hasil output dengan penjelasan sebagai berikut. Mengambil informasi input. Cara kerja komputer dimulai dengan mengambil informasi input. Input komputer dilakukan oleh manusia sebagai pengguna user. Informasi dimasukkan oleh pengguna melalui perangkat input. Perangkat input kemudian mengubah informasi yang menjadi data digital yang dapat dipahami komputer, yaitu bahasa biner 1 dan 0. Penyimpanan informasi penyimpanan. Setelah informasi diinput, informasi akan disimpan sebagai memori oleh komputer. Ada dua jenis komponen penyimpanan dalam komputer, yaitu RAM, Random Access Memory, dan juga memori persisten. Memori yang baru diinput biasanya disimpan dalam RAM, karena RAM adalah penyimpanan data yang sedang aktif. RAM bekerja sangat cepat, ia dapat menyimpan 1 byte data hanya dalam waktu 1 nanodetik saja. Semua pekerjaan yang sedang dilakukan komputer secara aktif disimpan dalam RAM. Misalnya saat sedang mengetik, teks tersebut disimpan dahulu dalam RAM. Atau saat sedang membuka tab browser, semua tab yang sedang dibuka disimpan dalam RAM. Mengolah informasi pemrosesan. Data input yang disimpan dalam RAM tersebut kemudian bisa diolah oleh CPU sebagai otak dari komputer. Segala macam perintah yang diinput secara oleh CPU dengan bantuan dari RAM. Hal tersebut karena CPU tidak memiliki memori, artinya CPU tidak mengingat atau menyimpan apapun. Sehingga semua data yang diproses CPU secara aktual diambil dari RAM. Penyimpanan informasi penyimpanan. Setelah data selesai diolah, baru kemudian data dapat disimpan secara permanen dalam memori persisten. Sistem komputer. Apa itu sistem komputer? Sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Perangkat yang terdapat pada sistem komputer diantaranya hardware, software, dan brainware. Perangkat tersebut memiliki fungsinya masing-masing pada sistem komputer. Pada saat beroperasi pun ketiganya saling bergantung dan saling mendukung satu sama lain. Seperti hardware tidak dapat berinteraksi dengan brainware tanpa software dan juga sebaliknya. Membahas tentang perangkat yang ada pada sistem komputer seperti software, hardware, dan brainware berikut penjelasannya. Hardware. Hardware atau bisa disebut juga dengan perangkat keras adalah suatu perangkat elektronik yang ada pada komputer, bisa dilihat secara kasat mata dan mampu disentuh secara fisik. Hardware sendiri dikategorikan menjadi 3 jenis, yakni yang pertama perangkat input masukan, adalah perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data kepada komputer seperti mouse, keyboard, scanner, mikrofon, dan lain-lain. Yang kedua, perangkat proses adalah perangkat keras yang berguna untuk menerima data dari perangkat input dan memproses data tersebut, seperti prosesor, RAM, node write, dan lain-lain. Yang ketiga, perangkat output keluaran adalah perangkat keras yang digunakan untuk menampilkan hasil dari data yang telah diolah oleh komputer. Perangkat ini yang menampilkan informasi kepada user atau pengguna seperti monitor, proyektor, printer, dan lain-lain. Software. Software atau perangkat lunak adalah kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Data elektronik yang disimpan komputer dapat berupa program yang berguna untuk menjalankan suatu perintah.
Perangkat lunak ini bersifat tidak dapat dipegang. Dalam penggunanya pun perangkat lunak diklarifikasikan menjadi 5 macam, yaitu yang pertama sistem operasi, operating system. Sistem operasi yaitu program yang berfungsi untuk mengendalikan sistem kerja yang mendasar sehingga dapat mengatur kerja media input, output, media memproses, dan lain-lain, seperti Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS, Linux, dan lain-lain. Yang kedua, program aplikasi. Program aplikasi adalah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk kebutuhan tertentu. Misalnya program mengolah kata, pengolah presentasi, desain grafis, dan lain-lain. Seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, Adobe, Photoshop, dan lain-lain. Yang ketiga, bahasa pemrograman. Perangkat lunak bahasa yaitu program yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke bahasa mesin dengan produser atau aturan tertentu agar diterima oleh komputer. Yang keempat, program bantu. Perangkat lunak ini berfungsi sebagai aplikasi pembantu dalam kegiatan yang ada hubungannya dengan komputer, serta merupakan perangkat lunak sistem dengan fungsi tertentu seperti antivirus, CC cleaner, WinRAR, dan lain-lain. Brainware. Brainware adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan sebuah perangkat komputer. Brainware sering juga disebut sebagai perangkat intelektual yang memakai dan menjelajahi kemampuan hardware ataupun software. Pengguna komputer biasa disebut dengan user, namun user sendiri ada macamnya, yaitu programmer. Programmer adalah orang yang punya kemampuan dalam bahasa pemrograman, sering berperan sebagai pembuat perangkat lunak yang diperlukan pada sistem komputerasi. Yang kedua, administrator. Administrator adalah orang yang bertugas untuk mengolah sebuah sistem operasi dan program yang digunakan pada komputer atau jaringan komputer. Yang ketiga, operator. Operator adalah orang yang menjalankan sistem operasi program dalam perangkat komputer. Jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel wireless adalah jenis jaringan yang tidak menggunakan kabel sebagai media transmisi data. Jaringan nirkabel memanfaatkan gelombang elektronik seperti gelombang radio, mikro, sampai inframerah untuk melakukan proses transfer data dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Jarak jangkauan dari jaringan nirkabel ini pun berbeda. Ada yang hanya memiliki jangkauan dalam jarak dekat, dan ada pula yang memiliki jangkauan sangat luas. Manfaat jaringan nirkabel. Manfaat jaringan nirkabel yang pertama, pengguna dapat saling berbagi file dan sumber daya lainnya dengan perangkat lain yang terhubung ke jaringan tanpa bersusah payah melepas port. Yang kedua, pengguna dapat bergerak bebas dalam menggunakan laptop maupun perangkat genggam lainnya karena mempunyai jangkauan area yang luas tanpa kabel. Yang ketiga, lebih nyaman digunakan. Yang keempat, jaringan nirkabel sering dapat menangani pengguna dalam jumlah yang lebih banyak karena tidak dibatasi oleh sejumlah port koneksi tertentu. Yang kelima, pengalihan informasi secara instan ke media sosial menjadi lebih mudah. Misalnya, mengambil foto dan mengunggahnya ke Facebook pada umumnya bisa dilakukan lebih cepat dengan teknologi nirkabel. Jenis-jenis jaringan nirkabel. Secara garis besar, terdapat 4 jenis jaringan nirkabel, yaitu yang pertama LAN. Local Area Network adalah jenis jaringan yang digunakan untuk berbagi data antar perangkat. Yang kedua, WAN. Singkatan dari Wide Area Network, secara fungsi sama saja dengan LAN, hanya saja cangkupan wilayahnya lebih luas,
Selain itu, WAN juga biasanya punya kemampuan transmisi data yang lebih tinggi dan terdapat suatu perangkat tertentu yang berperan sebagai pengatur jaringannya. Yang ketiga, MAN, singkatan dari Metropolitan Area Network. Cakupan area MAN lebih luas dari WAN. Misalnya untuk menghubungkan sekolah A dengan sekolah B, bahkan jaringannya bisa menjangkau satu kota. Yang keempat, PAN adalah singkatan dari Personal Area Network. Untuk jaringan jenis ini hanya bisa terhubung dalam jangkauan yang kecil, jarak dekat. Alat komunikasi. Alat komunikasi adalah semua media atau alat yang digunakan untuk menyebarkan atau menyampaikan informasi, baik informasi kepada satu orang atau kepada banyak orang. Alat komunikasi ini tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk menghasilkan informasi. Macam-macam alat komunikasi. Yang pertama, telepon genggam. Yang kedua, telepon kabel. Yang ketiga, radio. Yang keempat, televisi. Yang kelima, komputer. Yang keenam, email. Yang ketujuh, faksimili. Yang kedelapan, koran. Jaringan komputer. Jaringan komputer adalah dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung atau terkoneksi antara satu dengan yang lain dan digunakan untuk berbagai sumber data. Jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama, PAN, Personal Area Network. Jenis jaringan ini mencakup wilayah yang lebih kecil, misalnya saja kantor dan rumah. Biasanya banyak digunakan hanya untuk keperluan internet, serta printer, dan tidak memerlukan resource yang besar untuk menggunakan jaringan PAN. Yang kedua, LAN, Local Area Network. Jaringan LAN berfungsi untuk menghubungkan perangkat jaringan dalam kondisi jangkauan yang relatif kecil. Contoh penerapan jaringan LAN yaitu sistem jaringan pada sekolah, kantor, maupun rumah. Banyak orang yang cenderung menggunakan konektivitas tertentu, terutama pada token ring atau netrate. Selain itu, LAN juga menyediakan teknologi jaringan wireless dengan menggunakan Wi-Fi dan lebih dikenal dengan WAN, Wireless Local Area Network. Yang ketiga, CAN, Campus Area Network. Jaringan CAN dapat dibilang memiliki kesamaan dengan MAN, namun lebih terbatas dalam ruang lingkup kampus atau akademisi. Untuk jaringan ini, lebih banyak digunakan untuk keperluan praktek, lab, email, pembaruan kelas, dan lain sebagainya. Yang keempat, MAN, Metropolitan Area Network. MAN adalah jaringan yang menghubungkan antara satu perangkat komputer dengan perangkat yang lain dalam ruang lingkup kota pada jaringan yang sama. Jenis jaringan ini lebih besar daripada jaringan LAN. Yang kelima, WAN, Wide Area Network. WAN merupakan kumpulan LAN yang tersebar secara geografis. Jaringan WAN cenderung untuk menggunakan teknologi seperti ATM, X2,5, serta frame relay untuk konektivitas jarak yang lebih jauh. Yang keenam, internet. Internet adalah jaringan komputer yang terbesar yang pernah diciptakan oleh manusia. Ruang lingkup dari internet mencakup hampir seluruh penjuru dunia. Siapapun dapat mengakses berbagai sumber informasi dalam berbagai perangkat komputer, seperti PC, smartphone, laptop, tablet, TV, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, VPN, Virtual Private Network. VPN merupakan salah satu solusi untuk menyediakan koneksi internet yang lebih aman. VPN dapat membuat jalur aman untuk kebutuhan transmisi data. Saat ini, banyak sekali platform yang menjual VPN secara gratis maupun menyediakannya secara premium. Sekian dan terima kasih. Shalom.